Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Taufik. Di video kali ini akan berisi mengenai konsep dasar luas segitiga dalam trigonometri. Oke, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan sebuah segitiga ABC dengan sisinya itu A, B, dan C. Kita sama-sama ketahui bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali alas dikali dengan tinggi. Kita misalkan saja tingginya kita tarik dari titik A, sehingga berdasarkan gambar bisa kita buat bahwa luasnya itu adalah setengah kali A dikali T. Kemudian berdasarkan perbandingan trigonometri untuk sudut C, kita gunakan perbandingan sin ya. Sin C itu adalah depan per miring. Berarti bisa kita buat sin C itu adalah T per B. Nah, ini bisa kita ubah menjadi T itu adalah B sin C. Nah, nilai dari T ini yang nilainya B sin C itulah kita substitusikan ke setengah AT ini, sehingga menjadi luasnya itu setengah AB sin C. Nah, berdasarkan rumus yang terbentuk, AB sin C ini adalah sisinya AB, kemudian sudutnya itu adalah sudut C. Kita lihat bahwa sudut C itu diapit oleh sisi A dan sisi B. Dengan cara yang sama, kalau kita gunakan sisi A dan sisi C, berarti kita akan menggunakan sudutnya itu adalah B, sehingga bisa kita dapatkan setengah AC sin B. Begitu juga kalau seandainya kita mau menggunakan sudutnya itu A, maka di sini adalah menjadi setengah BC sin A. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan kalau diketahui dua sisi dan satu sudut ya, dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya sudutnya itu tidak diapit oleh dua sisi tersebut? Misalnya kalau kita menggunakan sisi A dan B, tapi yang diketahui sudutnya itu adalah sudut B. Nah, ini bisa kita gunakan aturan sinus dan juga aturan kosinus untuk menentukan unsur yang belum diketahui. Untuk nantinya kita gunakan rumus yang pertama ini tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengkombinasikan itu dengan aturan sinus. Kita ketahui bahwa aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, ini bisa kita ubah menjadi A itu sama dengan B sin A per sin B. Kita ambil rumus salah satu dari yang tiga ini, yaitu yang setengah AB sin C. Kita ganti nilai dari A ini dengan yang sudah kita tentukan ini. Jadi bisa kita dapatkan setengah B sin A per sin B dikali B sin C. Ini kalau kita sederhanakan akan menjadi B kuadrat sin A dikali sin C per 2 sin B. Nah, rumus ini sebenarnya memiliki pola ya. Kita lihat di sini, ini sisi B, sedangkan sudut B itu berada di bawahnya, dan sisanya itu adalah sudut yang lainnya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan sini sisinya adalah A, berarti nanti sudut A itu akan berada di bawahnya, sehingga sudut yang lain itu sisanya terletak di pembilangnya. Atau bisa kita buat A kuadrat sin B dikali sin C per 2 sin A. Begitu juga kalau kita menggunakan sisi C ya, jadi C kuadrat sin A dikali sin B per 2 sin C. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur pada rumus ini, maka bisa kita simpulkan bahwa rumus ini digunakan kalau seandainya diketahui salah satu sisinya dan dua sudutnya. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena kalau dua sudut diketahui,
maka sudut yang lain pasti itu bisa kita tentukan. Karena sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah luas segitiga yang pertama ini tadi kita kombinasikan dengan aturan kosinus. Kita ketahui salah satu aturan kosinus itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Nah, ini kita temukan dulu cos C-nya ya. Kita bisa tentukan cos C itu sama juga dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Nah, untuk menentukan sin-nya itu bisa kita gunakan identitas trigonometri yang berbentuk Pitagoras, yaitu sin kuadrat C tambah cos kuadrat C itu sama juga dengan 1. Ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat C itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat C, atau sin C sama dengan akar 1 kurang cos kuadrat C. Nah, ini nilai cos C inilah yang kita substitusikan ke cos kuadrat C. Nah, sekarang nilai sin C ini yang kita substitusikan ke dalam nilai sin C dari luas segitiga yang pertama ini tadi. Jadi kita bisa dapatkan luasnya itu adalah setengah AB akar 1 kurang A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB kuadrat. Nah, kemudian yang berikutnya kita masukkan setengah AB ini ke dalam akar, sehingga didapat ini akan menjadi setengah kuadrat ya, atau 1/4 B kuadrat 1 kurang A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB kuadrat. Nah, kemudian kurungnya ini kita pisah saja antara penyebut dan pembilang. Nah, kemudian kita samakan penyebut ini 1, sehingga kalau kita samakan penyebut itu akan menjadi 2AB kuadrat kurang A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Jadi menyisakan di sini 2 kuadrat. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ini merupakan bentuk dari selisih kuadrat. Kita lihat di sini bentuk kuadrat, ini juga bentuk kuadrat, kemudian di sini kurang, sehingga bisa kita faktorkan itu menjadi perkalian. Yang pertama ini kita tambahkan ya, ini kita tambahkan dengan ini, kemudian nanti satu lagi kita kurangkan, sehingga kalau dia yang tambah menjadi 2AB tambah A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat. Satu lagi yang kurang 2AB kurang A kuadrat kurang B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, penyebutnya 4 dan 1/4 dan 1/4 itu menjadi 1/16 ya. Kemudian kita lihat di sini, ini bisa kita faktorkan ya. Untuk ini kita bisa faktorkan, ini juga bisa kita faktorkan, sehingga menjadi A tambah B kuadrat kurang C kuadrat. Satu lagi min A kurang B kuadrat tambah C kuadrat. Sekarang kita lihat lagi di sini merupakan juga bentuk selisih kuadrat. Jadi ini bisa kita faktorkan. Yang pertama itu adalah tambah, jadi A tambah B tambah C. Satu lagi A tambah B kurang C. Nah, begitu juga untuk yang ini. Yang ini merupakan juga selisih kuadrat, karena di sini kurang ya. Jadi C kuadrat kurang A kurang B kuadrat. Jadi kita faktorkan menjadi perkalian. Yang pertama itu adalah A kurang B tambah C, satu lagi yang kurangnya, sehingga menjadi A kurang B tambah C, satu lagi min A tambah B tambah C. Nah, sekarang kita lihat bentuk ini, faktor-faktor ini kita bisa membuatnya menjadi memiliki pola yang sama. Di sini ada A tambah B tambah C, ini juga bisa kita bentuk A tambah B tambah C, karena di sini ada kurang C, itu bisa kita buat menjadi A tambah B tambah C kurang 2C. Begitu juga untuk yang ini akan menjadi kurang 2B, dan di sini kurang 2A. Nah, kemudian kita uraikan saja yang 16 ini. Nah, ini kita lihat A tambah B tambah C per 2, ini juga muncul A tambah B tambah C per 2, masing-masing faktor ini.
Nah, ini adalah yang nantinya akan kita sebut dengan S ya. Yang bentuk ini akan kita sebut dengan S. Ini juga muncul A tambah B tambah C per 2 menjadi S. Kemudian nanti di sini min 2C per 2. Min 2C per 2 ini akan menjadi min C. Sehingga kalau kita ubah itu menjadi, kalau dalam bentuk S, S dikali dengan S kurang A dikali S kurang B dikali S dengan S kurang C. Dengan ketentuan seperti yang kita sebutkan tadi, nilai S itu adalah setengah dari A tambah B tambah C atau setengah dari keliling segitiga. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur dari rumus ini, bisa kita simpulkan bahwa rumus ini dipakai kalau seandainya diketahui ketiga sisi dari suatu segitiga tersebut diketahui. Oke, langsung saja kita lihat penggunaannya dalam soal. Luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luar 8 cm adalah. Nah, kalau kita gambar kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari bagian segi 12 beraturan ya. Kita lihat di sini masih hanya 6. Jadi kalau untuk segi 12 beraturan kita lanjutkan saja ini untuk yang di bawahnya. Kita lihat yang pertama itu adalah sudut pusatnya ya. Sudut pusatnya tentu saja karena ini ada 12 sisi, tentunya ini 360 kita bagi dengan 12 itu sama juga dengan 30 derajat. Nah, sisi jari-jari lingkaran luarnya itu adalah di sini 8 dan di sini adalah 8. Berarti bisa kita tentukan luas segitiganya ya. Itu adalah setengah kali 8 kali 8 dikali dengan sin 30. Jadi 4 kali 8 sin 30 itu adalah setengah. Jadi luas segitiga itu adalah 16. Berarti luas segi 12 beraturan kita kalikan dengan 12 karena memiliki 12 buah segitiga yang sama ya. Ini adalah 192. Jadi jawabannya itu adalah A. Kita lihat soal berikutnya. Luas segitiga ABC pada gambar di bawah adalah. Oke, kita lihat di sini ini sudut A kemudian sisi AB ya. Kita lihat sudutnya ini tidak diapit oleh kedua buah sisi ini. Jadi untuk menentukan luasnya, kalau kita gunakan aturan sinus, kita lihat ini di depannya, kemudian yang ini di depannya. Nanti kita bisa tentukan sudut C. Nah, kalau kita gunakan kita tentukan sudut C, kita lihat di sini akarnya 13, sedangkan di sudut 60 ini kalau kita gunakan sinusnya itu akar 2. Itu kita akan menentukan sudut C nya menggunakan arcus sinus, itu agak repot kita untuk menentukan nilai C nya ya. Jadi kita gunakan saja aturan kosinus untuk menentukan sisi AC, sehingga nanti setelah kita dapatkan sisi AC, kita gunakan aturan gunakan luas segitiga yang sisinya ini mengapit sudut 60 derajat. Jadi bisa kita buat ini BC kuadrat berdasarkan aturan kosinus. BC kuadrat sama juga dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat dikurang
masukkan angkanya 2 akar 13 kuadrat sama dengan AC. Kita buat saja AC. Dua akar 13 kuadrat itu adalah 13 kali 4, itu ada 52 ya. 64 kurang 52 itu adalah 12, sehingga bisa kita buat AC kuadrat kurang 8 AC tambah 12 sama dengan 0. Ini kita faktorkan sehingga kita dapatkan AC kurang 6 kurang 2, maka AC itu yang pertama adalah 6, satu lagi AC itu adalah 2. Nah, sekarang kita cek apakah kedua sisi ini AC dan yang sama dengan 6 dan satu lagi 2 ini memenuhi untuk sisi AC pada segitiga ini. Kita lihat pada aturan ketaksamaan suatu segitiga bahwa A tambah B itu harus lebih besar dari C. Kalau kita tambahkan, seandainya di sini 6, di sini 2 akar 13, itu akan lebih besar dari sisi yang lainnya. Begitu juga kalau kita coba sisi yang lainnya, itu akan berlaku untuk sisi yang sama dengan 6 ini. Kita lihat sewaktu angka 2, kalau dia 2 di sini, berarti 2 akar 13. Kalau kita lihat di sini akar 52 ya, berdasarkan operasi yang kita buat di sini, itu sekitar 7. Jadi kalau kita jumlahkan dengan 2 ini juga berlaku ya. Jadi dua sisi ini memenuhi persamaan. Kita coba saja yang pertama itu untuk sisi AC. Jadi kalau luas segitiganya berarti setengah dari AC dikali dengan AB dikali dengan sin 60, setengah kali 6 dikali dengan 8, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ini kita dapatkan adalah 12 akar 3. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Kalau kita masukkan juga angka 2, itu juga bisa jadi jawaban ya. Hanya saja tidak ada jawabannya di sini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diberikan prisma tegak segitiga ABC DEF dengan panjang rusuk AB 6, kemudian BC 3 akar 7, kemudian AC adalah 3. Tinggi prisma adalah 20, maka volume prisma kita ketahui itu adalah luas alas. Dalam gambar ini adalah luas segitiga dikali dengan tinggi. Berarti kita tentukan dulu luas segitiga. Nah, di sini diketahui 3 buah sisinya. Kalau kita gunakan rumus segitiga yang diketahui 3 sisinya atau rumus Heron ya, tentunya kita akan sulit karena di sini berbentuk akar. Jadi kita coba saja gunakan aturan kosinus ya. Dengan sudutnya yang kita gunakan itu adalah A. Jadi bisa kita tentukan 3 akar 7 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 3 kuadrat 2 kali 6 kali 3 kosinus A dikali 963, 36 tambah 9 kurang 36, 45 kurang 63 itu adalah min 18, sama juga dengan 36.
cos A, sehingga bisa kita dapatkan cos A itu adalah min setengah atau sudut dari A itu adalah 120 derajat. Sekarang kita gunakan luasnya, berarti luas segitiga itu sama juga dengan setengah dikali dengan AB dikali dengan AC dikali dengan sin 120. Jadi setengah kali 6 dikali dengan 3 sin 120 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini adalah 9/2 akar 3. Kita substitusikan ke dalam volume prisma, yaitu 9/2 akar 3 dikali dengan 20 ya. Sehingga hasilnya itu adalah 90 akar 3. Jawaban itu adalah D. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.